Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Wilayah Kecamatan Cigesi, Kanda Camat Haji Wahyu serta jajaran, dan Puspika Kecamatan Cigesi, Kabupaten Kecuali, dan saya sebutkan pangkat dan jabatan. Alhamdulillah ada Pak dan Rami, Pak Kapolsek yang langsung dihadiri atau yang diwakili. Semuanya saya katakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Beliau juga artis, cuman artis yang keren, luar biasa, memimpin di DKP ini kategorinya berhasil. Karena berbagai macam protes dapat dia jawab dan berlogika. Terima kasih Bu Kadis yang saya hormati beserta jajaran. Semoga semakin sukses dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jajaran Puspida Kabupaten Pandeglang yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kelautan Kabupaten Pandeglang beserta jajaran, Pak Kajari atau Ibu Kajari yang diwakili oleh Pak Kasida, juga dari PT Yamika yang langsung insya Allah direktur beserta stafnya. Saya hormati, saya banggakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Cikiluh Wetan dan Kepala Desa Sekecamatan Cigesi, Pak Kepala Desa Cikiluh Wetan beserta para alim ulamanya. Alhamdulillah Kiai Pak Haji dari Majelis Ulama Indonesia dan tokoh pemuda, tokoh nelayan, saya lihat juga tokoh organisasi, berbagai macam organisasi yang ada di sini. Saya hormati, saya banggakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Kadis, kalau berbicara wilayah Cigesi atau Pandeglang dan sekitarnya, Yoyon Sujana ini drastis. Kalau dari termometer 90 derajat terus merendah, bisa dikatakan dinginnya menjadi 0%. Kenapa? Ya perlu saya sampaikan, saya wasilah punya tanah di situ, punya kebun di situ, bisa dikatakan hasil perang. Iya, hasil perkaran. Dulu perkara di sini bukan saja diputuskan oleh yang berwajib atau yang berwenang, akan tetapi diputuskan oleh kekuatan di lapangan dulu. Jadi siapa sih yang tidak tahu yang sejarah ya dulu seperti apa, tapi sekarang drastis menjadi 0%, sehingga terbukti yang tadinya saya punya pantai Pak di situ, sekarang pantainya nggak ada, tertutup jalan, dipakai lalu lintas oleh pelaku yang membangun big water. Saya katakan tanpa kelunungun Pak, yang lalu itu mengerjakan big water, sampai saya ya akhirnya miskomunikasi dengan Bu Kadis karena untuk menyampaikan aspirasi itu susah banget, akhirnya melalui media dan di blow up di media. Akan tetapi setelah diberikan jawaban oleh Bu Kadis, ya berlogika. Kalau saja zaman dulu, mohon maaf, nggak ada ampun. Jangankan manusia, contohnya nggak bisa lewat di situ. Iya, kalau dulu. Sekarang, ya saya kalau tidak menghargai sesama mitra kerja, kalau tidak memahami persoalan hukum, kalau kata ibu laut negara yang memiliki, ya mau ngomong apa saya? Tapi secara personal, kayaknya di antara kita ini wajib saling tunduk, saling hargai. Karena kalau besok lusa ditutup jalan untuk menghantarkan batu ke lokasi breakwater itu, mau ngomong apa? Dari depannya itu jalan bersertifikat tanahnya. Iya, lautnya punya negara, tapi di muka jalannya seperti apa? Dan lalu yang dilalui sampai ke ujung breakwater sana Pak Direktur, daratnya itu mana saya? Tanah saya. Kalau mungkin dulu bukan Pak Direktur, bukan
bukan PT ini yang mengerjakan, tapi minimal PT inilah. Kata kasarnya mau naruh di situ peti kemas juga untuk kantor, umpama dulu kantor di situ sementara, akan saya persilahkan kalau perlu. Ya benar ya. Terus kalau mencari kebenaran antara eksekutif dan legislatif, tentu kita tak akan sempurna seperti malaikat. Kenapa? Sampai telepon aja Bu, kalau mau tahu saya hitung. Iya, telepon ya namanya. Iya, telepon. Tripod. Telepon aja saya hitung Bu. Kalau ada istilah umpamanya sekian ribu hilang sekian ratus, saya katakan kalau sama-sama mencari pembenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita mitra kerja, saya sebagai warga masyarakat Pandeglang menjadi wakil rakyat di provinsi atas mewakili rakyat Pandeglang. Tentu saya harus berbesar hati berlegowo sehingga terbukti yang tadinya bahasa Sundanya memasiat media dan bisa duduk berbarengan dan harmonis. Dan maaf, tanpa ada persoalan apapun, tanpa ada konsensus apapun. Umpama Pak Yoyo diam semua oleh Mukadis, jangankan jutaan, seperak dibelah 7 saya ikhlas tidak. Nah, ini asumsi di masyarakat seperti itu Bu. Kemarin kita bisa rakor, saya katakan masih ada fondasi solar cell yang belum selesai pas di atas tanah saya. Saya sampaikan, cuma kata ibu mau begini. Ya, tapi di mata masyarakat tetap pembangunan itu tidak selesai. Karena apa? Karena masih ada fondasi saja untuk solar cell, belum dikasih lampunya ke atas. Sementara di sebelah situ ada tiang lampu yang tergeletak belum dipasang. Kenapa? Kalau memang itu tidak masuk anggaran, sidat kaki Bu, yang listrik Anggis itu ya, ingat, karena kalau tidak diselesaikan penyerapan uang 100% atau 50%, masyarakat tidak tahu yang jelas DKP. Yang tentu menurut masyarakat solar cell itu masuk dalam rangkaian perencanaan di DKP. Kalau masih tunggu saja sampai akhir hayat akan menjadi pemain. Selesaikan satu tiang kok. Fondasinya sudah ada. Saya pemilik tanahnya juga nggak mempermasalahkan. Cuman pandangan umum ini kok pekerjaannya selesai. Seperti yang disampaikan tadi, berkuatan. Jangankan masyarakat, saya saja yang tahu DED semula gambarnya seperti ini, fungsi manfaatnya seperti ini, anggaran seperti ini. Ya, saya saja belum memahami terkait dengan multi-use program itu. Yang jelas, kalau melihat big partner yang di sebelah sini dipakai wisata, yang di sana acak-acakan, saya katakan tadi, telepon aja saya hitung, Pak Kabit. Jadi jangan banyak, saya bisa menghitung ikan di sana kok dengan telepon nelayan-nelayan berapa kintal, berapa ton, berapa. Karena saya orang sibuk, dan dulu orang sibuk kok kalau dengar nelayan Sujana kayak apa aja. Tapi sekarang kalau dengar nelayan Sujana, ya inilah faktanya bahwa harmonis itu bukan karena uang, harmonis itu bukan karena konsensus. Harmonis itu bukan karena ada deal-deal tertentu, tapi dengan penjelasan yang berlogika, maka saya pun memahami sehingga akhirnya alhamdulillah bisa duduk bareng-bareng di sini. Tadi Pak Camat mengapresiasi, tolong nanti pengusaha-pengusaha lokal standarisasi mutu batunya seperti apa, pasirnya seperti apa. Karena orang sini juga banyak yang pintar Pak. Jangan sampai umpamanya si A memberikan contoh batu ini nggak diterima, tapi batu yang dibawa oleh Bapak lebih parah daripada Bapak. Ini adalah masalah kita. Jadi sekali lagi, kalau harus benar 100% sesuai dengan perencanaan batunya jenis ini, pasirnya jenis ini, semennya jenis ini, dalam pelaksanaan tentu Bapak sebagai direktur harus menjaga bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat. Kepala desa nyalon yang luar biasa sulitnya, gajinya dengan sekdes dengan 200.000 Pak.
Iya, jangan-jangan itu kasihan kepala desa ini. Luar biasa. Nyalon habis ratusan juta, gaji 2 juta sekian, beda 200.000 jeung sekdes. Makanya mahal. Nanti jawabannya saya perjuangkan maksimal ketika saya ada di Senayan. Kenapa saya bicara demikian? Saya 16 tahun mantan kepala desa, berapa belas tahun mungkin saya mantan preman, tapi udah puluhan tahun saya mengabdi kepada pemerintah. Dari mulai jadi kepala desa sampai hari ini, alhamdulillah, insya Allah tidak akan mendengar Yoyon Sujana memeras pengusaha ini, Yoyon Sujana memeras dinas ini, Yoyon Sujana korupsi di sini. Nggak akan terdengar, insya Allah. Kenapa? Dulu saja jadi kepala desa, nggak ada itu uang bensin, nggak ada itu SPPD, nggak ada, tapi bisa jalan dari Pagelaran, bisa menjajah ke Cikilasi, bukan menjajah merebut kekayaan orang lain, tapi menyelesaikan tatkala orang-orang bermasalah yang tidak tahu persoalannya. Kita tengahi, kita selesaikan, dan alhamdulillah damai. Buktinya saya punya tanah di situ, tapi separuhnya dapat beli. Separuhnya upah itu dari pemilik tanah yang saya bantu, separuhnya dapat beli. Makanya ya itu tadi Pak Direktur, nanti Bapak itu lalu-lalu kesana ke tanah saya Pak dalamnya. Iya, kalau zaman dulu saya pagar, jangankan manusia, kerbau aja nggak bisa lewat. Tapi sekarang saya punya kebijakan karena saya public figure yang harus memberikan contoh kepada masyarakat umum. Keserakahan itu harus dihilangkan, tapi kesadaran dan toleransi harus dilakukan. Itu saja yang saya sampaikan. Inti katanya, kami Komisi 2 DPRD Provinsi Banten tak pernah tanya Bu Kadis, tak pernah kali Bu ini dicoret aja, ini dicoret aja. Semua kami apresiasi. Kenapa? Karena bukan untuk beliau, bukan untuk saya, tapi untuk kepentingan rakyat yang berkepanjangan. Bu Kadis menjabat terhitung dengan waktu sekian puluh tahun pensiun. Apalagi anggota DPR hanya 1 periode 5 tahun. Termasuk Pak Lurah yang sekarang 6 tahun, mudah-mudahan yang akan datang 9 tahun. Jadi bagi yang mau nyalon kepala desa, jangan aneh. Kok ini pemerintah merencanakan akan memutuskan 9 tahun. Dulu saja ketika saya pertama jadi kepala desa 8 tahun. 1 periodenya 8 tahun. Nah, dari 8 tahun anjlok ke 5 tahun 1 periodenya. Dari 5 tahun naik lagi ke 6 tahun. Itu dari jabatan 5 tahun pindah ke 6 tahun, enggak ada kalimat ditambah. Karena SK yang sudah dilantik pada kepala desa 6 tahun sekarang, meskipun nanti menjadi 8 tahun, enggak ditambah. Waktu yang sekarang hanya sesuai SK 5 tahun, 6 tahun. Tapi bagi pilkades yang akan datang, baru mudah-mudahan ditetapkan jabatannya 9 tahun. Jadi bagi yang orang yang tidak tahu kaget, kok 9 tahun? Padahal kalau kita flashback ke belakang, dulu saja 8 tahun. Artinya sekarang dikembalikan ditambah 1 tahun menjadi 9 tahun. Ini kategorinya wajar dan saya siap berjuang bagi ini. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kasih juga, bahwa jangan sampai, apalagi masyarakat, pengusaha saja jangan sampai ada yang diproses hukum. Caranya berkolaborasi antara pengusaha, pemangku kebijakan di daerah, dari mulai kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, di situ kan wilayah RT juga. Jadi Pak RT-nya pun harus dibawa. Pak Ustadz, Pak Kiai harus berkolaborasi supaya dibawa. Insya Allah akan aman dan dapat menikmati keuntungan yang penuh. Demikian, assalamualaikum.